guys, tahu nggak bahwasannya Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia bahkan di Nusantara. Namun ada beberapa konten kreator yang menyatakan bahwasannya Kerajaan Kutai itu tidak pernah ada. Nah, dari mana sih mereka menyatakan bahwasannya Kerajaan Kutai itu tidak pernah ada? Nah, kata Kerajaan Kutai itu tidak pernah ada berasal dari interpretasi kritis terhadap bukti sejarah yang ada, terutama Prasasti Upah. Meskipun Prasasti Upah selama ini dianggap sebagai bukti utama keberadaan Kerajaan Kutai, namun Kutai sendiri tidak pernah ditemukan dalam prasasti tersebut. Hal ini memicu pertanyaan tentang asal-usul nama Kutai dan validitas interpretasi sejarah yang selama ini diterima. Dengan kata lain, bukan berarti Kerajaan Kutai ini tidak pernah ada. Nah, melainkan keberadaan dan detail sejarahnya yang masih diperdebatkan dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikannya. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mereaksi sebuah video yang berjudul "Benarkah Kerajaan Kutai Tidak Pernah Ada?" yang dicetuskan oleh channel YouTube Catatan Media. Nah, untuk video kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengungkap sejarah bahwasanya Kerajaan Kutai itu tidak pasti bahwasanya tidak ada. Untuk itu, mari kita menyaksikan sebuah video reaction yang akan saya cetuskan. Benarkah sebenarnya tidak pernah benar-benar ada kerajaan yang bernama Kutai yang pernah eksis di tahun 400-an? Selama ini, kita mengenal kerajaan pertama di Nusantara yang berpusat di Muara Kaman, Kalimantan Timur dengan nama Kutai. Sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara, kerajaan ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan 7 prasasti Yupa yang dibuat pada abad ke-5 Masehi. Namun menariknya, dari ke-7 prasasti Yupa tersebut, tidak ada satupun yang menyebutkan nama atau kata Kutai. Secara umum, prasasti Yupa merupakan sumber utama sejarah kerajaan ini. Dari ke-7 prasasti Yupa tersebut ditemukan di Kabupaten Kutai, sehingga banyak yang mengasumsikan bahwasannya ke-7 prasasti Yupa ini berasal dari Kerajaan Kutai dan ada kaitannya dengan Kerajaan Kutai. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya di ke-7 prasasti Yupa ini tidak ada tulisan Kutai, sehingga tidak ada kaitan antara 7 prasasti ini dengan Kutai. Tim penyusun sejarah nasional Indonesia mengungkapkan bahwa nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mula Warman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Peneliti sejarah Kutai, Konstantinus Altingmes, menegaskan perihal nama Kutai yang bukan kepunyaan dinasti Mula Warman. Ahli sastra dan sejarah Melayu itu menyatakan bahwa koloni Hindu di Muara Kaman tidak pernah dinamakan Kutai. Nama Kutai baru dikenal sejak Aji Batara Agung Dewa Sakti mendirikan kerajaan di Muara Sungai Mahakam pada penghujung abad ke-13. Jadi, apa nama asli dari kerajaan ini? Beberapa sejarawan berpendapat bahwa nama asli kerajaan ini adalah Kerajaan Martapura. Pendapat ini didasarkan pada sebuah naskah klasik beraksara Arab Melayu berjudul Surat Silsilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada tahun 1849. Naskah ini menjelaskan bahwa pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara menyerang sebuah kerajaan bernama Martapura di Muara Kaman. Setelah Martapura kalah, kerajaan ini digabungkan ke Kutai Kartanegara sehingga nama kerajaan berubah menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura. Nah, dapat disimpulkan dari video yang ditayangkan oleh Catatan Media ini bahwasannya penamaan Kerajaan Kutai itu nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda. Namun, ahli sastra dan sejarah Melayu menyatakan bahwa koloni Hindu di Muara Kaman tidak pernah dinamakan Kutai. Nama Kutai dikenal sejak Aji Batara Agung Dewati mendirikan kerajaan di Muara Sungai Mahakam pada penghujung abad ke-13 menjadi nama Kerajaan Kutai. Benarkah Kerajaan Kutai dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewati pada penghujung abad ke-13? Mari kita mengungkap secara melalui video fakta tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua karena telah diperkirakan berdiri pada tahun 400 hingga 500 Masehi. Muara Kaman yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan daerah letak dari Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar sehingga sangat memungkinkan untuk dilayari menuju Muara Kaman. Sungai ini sendiri mempunyai beberapa anak sungai. Letak Muara Kaman pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan yang terjadi antara Sungai Mahakam dengan anak-anak sungainya. Pendiri Kerajaan Kutai. Kudungga merupakan sosok yang berada di balik pendiri Kerajaan Kutai dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Oke teman-teman, setelah kita melihat beberapa video tadi, ternyata banyak sekali post-truth yang menjadi kebenaran di sejarah Kerajaan Kutai ini. Yang pertama tadi disebutkan Kerajaan Kutai dikenal setelah Aji Batara Agung Dewati mendirikan kerajaan di Muara Sungai Mahakam pada penghujung abad ke-13. Ada juga yang menyatakan bahwasanya karena tidak adanya tulisan Kerajaan Kutai di sebuah yupa, itu tidak ada kaitannya dengan Kerajaan Kutai. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengulas tentang kebenaran dari Kerajaan Kutai ini yang ditulis oleh Windriati SPD yang berjudul Sejarah Indonesia.
Pada abad keempat, agama Hindu-Buddha berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan pengaruhnya sampai menyebar ke beberapa kerajaan. Beberapa kerajaan tersebut akhirnya berubah menjadi kerajaan Hindu-Buddha. Yang kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu di Indonesia yang terletak di lembah Sungai Mahakam, tepatnya di Kalimantan Barat, dan didirikan pada abad keempat Masehi. Dari mana sih kita mengetahui bahwasanya kerajaan Kutai ini sudah ada sejak abad Masehi? Sumber sejarah dari kerajaan Kutai sendiri dapat kita ketahui setelah ditemukannya sebuah prasasti di suatu daerah yang disebut Kutai. Teman-teman, di sebuah yupa itu memang tidak dituliskan dengan tulisan kerajaan Kutai atau tulisan Kutai. Namun, ini kan Kudungga. Jadi, Kudungga ini memiliki anak yaitu Aswawarman, dan Aswawarman ini memiliki anak Kulawarman. Sehingga di yupa itu terdapat dua tulisan penting yang berkaitan dengan kerajaan Kutai. Yang pertama, menyebutkan nama Kudungga berputra Aswawarman, Aswawarman berputra Mulawarman yang merupakan raja yang bijaksana. Yang kedua, menyebutkan Raja Mulawarman yang bijaksana menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana di lapangan suci untuk memuja Dewa Siwa. Nah, apa sih itu yupa gitu kan? Yupa itu merupakan tugu batu yang digunakan sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawaan Raja Mulawarman. Huruf di 7 buah Pallawa ini merupakan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, jadi teman-teman, pada masa kerajaan Mulawarman, banyak sekali orang yang menganggap bahwasanya yang mendirikan kerajaan Kutai ini adalah Raja Mulawarman. Karena di masa Mulawarman lebih jaya kerajaan Kutai ini dibanding masa kerajaan Aswawarman, ayah dari Mulawarman, dan di masa Kudungga juga. Jadi ternyata yang mendirikan itu adalah Kudungga ya guys, yaitu kakek dari Mulawarman tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari sejarah kerajaan Kutai ini, yang pertama teman-teman, Kutai ini didirikan oleh Kudungga pada abad keempat Masehi. Yang kedua, karena tidak adanya tulisan Kutai di yupa itu bukan berarti tidak adanya hubungan 7 buah prasasti yupa itu dengan kerajaan Kutai. Sangat ada hubungannya teman-teman. Yang pertama, adanya hubungannya itu ditemukannya 7 buah yupa itu di Kabupaten Kutai. Yang kedua tadi ada tulisan yang menjelaskan tentang Kudungga, Mulawarman, dan Aswawarman. Jadi teman-teman, sekian video yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.